Mahadul Kiram Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya salam alaika. Salawatullah alaika. Halla sa'dun wa fakharun wa 'ata'un madhuhan. Rahmatur rahmani taha. Dukhruna una wa fiqan. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل ضيق مخرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا كريم. أما بعد، الحضور جميعا وبالخصوص إمام المسجد وناظره والقائمين عليه والحاضرين والحاضرات، حفظ الله الجميع وبارك الله في الجميع وأسعد الله الجميع. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, setelah beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengucapkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan terima kasih banyak kepada imam masjid, takmir masjid, dan siapapun yang ikut memakmurkan masjid ini. Semoga semuanya mendapatkan naungan taufik
inayah, hidayah, pertolongan, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan yang hakiki dunia sampai akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. نتذاكر وإياكم في هذه الدقائق المباركة عما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. Di waktu yang singkat ini kita akan saling mengingatkan untuk perkara kebaikan bagi agama kita dan dunia kita yang sementara dan sampai akhirat kelak nanti. قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فالذي ينتفع بالذكرى بالموعظة بالنصيحة المؤمن. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatlah, berikanlah peringatan kepada sesama orang beriman. Maka karena mengingatkan tersebut akan mendapatkan manfaat. Hal ini siapa yang akan mendapatkan manfaat dengan saling mengingatkan, yaitu orang yang beriman. Walhamdulillah antum ya ahla Indonesia qulubukum layyinah taqbal al-kalam mubasharah. Para hadirin semua orang-orang Indonesia ini, Masya Allah, hati-hati kalian yang penuh dengan lemah lembut dan juga penuh dengan lapang dada yang mana mau menerima tamu dengan luar biasa ini. Walaula lina qulubikum lama dakhala ajdadukum ila al-islam mubasharatan min dun qital wa min dun ayyi shay'. Kalaupun bukan karena sifat-sifat kalian yang mulia itu, maka dulu tidak akan bisa masuk kakek moyang kami datang ke Indonesia dan mengajak Islam semuanya. Akan tetapi subhanallah, karena hati-hati kalian itu mempunyai sifat-sifat yang mulia, maka dulu kakek moyang kami, yaitu Wali Songo dan seterusnya, itu dulu Wali Songo dari Yaman sana, tapi diterima dengan penuh barokah dan luar biasa, maka menjadi kita semua menjadi orang Islam sampai saat ini. Alhamdulillah, ajdadukum yashbah ajdadina fil Yaman. Ajdadina fil Yaman dakhalu al-Islam bila qital. Wa lam yasjud an-nabiy shukran li-islam ahad illa li-islam ahli al-Yaman li'annahum dakhalu bila harb wa bila qital wa bila ayyi shay'. Wa kadhalika ajdadukum ma sha Allah dakhalu al-Islam bila qital wa bila ayyi shay'. Kakek moyang kalian semua sama persis dengan kakek moyang kami, yaitu bagaimana dulu ketika kakek moyang kami orang-orang Yaman itu masuk Islam tidak dengan paksaan dan tidak dengan peperangan. Jadi dulu di zaman Nabi SAW, ketika ada suatu rombongan dikirim oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman, maka orang-orang Yaman menerima dengan longgar dan tidak dengan paksaan, tidak dengan peperangan. Maka begitulah dengan kalian, menerima Islam dengan longgar, juga tidak dengan paksaan, tidak dengan peperangan, maka mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Bahkan sampai-sampai Rasulullah tidak pernah sujud syukur kecuali ketika orang-orang Yaman menerima Islam tidak dengan peperangan, langsung diterima dengan begitu saja. Maka beliau saking senangnya sujud syukur. Subhanallah. النبي محمد قال في أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا وكذلك هذا الوصف رأيناه ما شاء الله في أهل إندونيسيا أرق أفئدة وألين قلوب ما شاء الله يسمعون النصيحة يحبون العلماء والصالحين ويحبون أهل البيت ما شاء الله تبارك الله. Begitu juga kami lihat sifat-sifat dalam diri-diri kalian itu seperti persis dengan sifat-sifat kakek moyang kami orang-orang Yaman, yang mana Rasulullah SAW sabdakan disifati orang-orang Yaman itu hatinya lemah lembut, penuh kasih sayang, peduli satu dengan yang lain. Dan kami telah melihat di dalam diri-diri kalian sama persis sifat-sifat yang mulia tersebut. Maka dengan itulah kami datang, kalian terima dengan Masya Allah luar biasa yang seperti ini. Semoga kita mendapatkan limpahan kasih sayang Allah dan dari Rasulullah SAW. وإذا أحب الله عبده
وضع في قلبه قبول النصيحة والموعظة. إذا أحب الله العبد وضع في قلبه القبول للنصيحة وللموعظة. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima atau memasukkan kasih sayang cintanya kepada seorang hamba, maka hamba tersebut akan mudah menerima nasihat, akan mudah menerima kalimat-kalimat baik. وما شاء الله الحمد لله أطال الله أعمارنا وإياكم أن أدركنا هذا اليوم العظيم وهذه الليلة العظيمة. Semoga Allah SWT memanjangkan umur kita untuk bisa menemui hari-hari yang mulia yang akan datang. والأيام تمضي والسنون تمضي وكل يوم يمر من أعمارنا كل يوم يقربنا إلى الآخرة كل يوم يقربنا إلى الآخرة كل يوم نقرب إلى الآخرة. Hari demi hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu telah berlalu. Akan tetapi mengingatkan kepada kita, tambah berlalunya hari dan waktu tersebut pada hakikatnya tambah mendekatkan kita kepada kampung akhirat. مثل السفر في الدنيا لو تسافر من هنا إلى شرفايا كل ما تجاوزت كيلومتر كل ما قربك إلى المسافة إلى تلك المنطقة وهكذا كل ما مرت دقيقة كل ما قربتك إلى تلك البلد وكذلك الحياة هذه نحن كل يوم نمر فيه كل يوم يقربنا إلى الآخرة إلى البرزخ إلى القبر نسأل الله حسن الختام وطول العمر في طاعته وعافيته. Begitu juga diperumpamakan ketika seseorang hendak pergi ke Surabaya, maka dari sini tambah dia melewati kampung demi kampung, kelihatannya makin jauh, akan tetapi pada hakikatnya dia makin dekat dengan tempat tujuan, tempat Surabaya tersebut. Begitu juga kita telah melalui hari-hari kita, waktu kita, tahun, puluhan tahun, bahkan mungkin di antara kita umurnya yang berbeda. Tapi semoga dan dengan tambah dekatnya kita ke kampung akhirat, semoga kita diberikan panjang umur yang barokah di dalam ketaatan dan di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. ومقبلة علينا وعليكم 3 أشهر عظيمة جدا. Yang akan datang kita akan menemui 3 bulan yang sangat-sangat mulia sekali. يجب أن نغتنم كل ليلة فيها وكل ساعة فيها وكل يوم فيها لا يمر يوم ولا ساعة إلا في طاعة الله. Bagaimana kita usahakan jangan kita lewatkan dalam 3 bulan yang akan datang, 3 bulan mulia yang akan datang, jangan sampai kita lewatkan di setiap malam, di setiap harinya, di setiap saatnya, jangan kita lewatkan, kita ambil keberkahan di waktu-waktu tersebut. Lagi Rajab mengarif 6 atau 7 ayam. Tersisa untuk kita mau masuk bulan Rajab tinggal beberapa hari saja, mungkin 6 atau 7 hari. Hadza Rajab syahr haram. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Haramahullah fi kitabihil karim. Allah muliakan di dalam Al-Quran Al-Karim. قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في ال4 الأشهر الحرم شوال ذي القعدة ذي الحجة ورجب. Jangan kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan mulia tersebut. Ada 4 bulan: Muharram, Syawal, Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah, dan bulan Rajab. فرجب أوصانا الله ونهانا أن نظلم أنفسنا. كيف نظلم أنفسنا؟ لا نظلم غيرنا لأن إن ظلمنا غيرنا ففي الحقيقة نحن ظلمنا أنفسنا. بعض الناس يظن أنه إن ظلم غيره فقد ظلم غيره. لا، أنت إن ظلمت غيرك في الحقيقة أنت ظلمت نفسك لأنه سيطالبك يوم القيامة. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua, "Fala tadlimu anfusakum." Jangan kalian berbuat zalim untuk diri kalian sendiri. Bagaimana kok berbuat zalim untuk diri kita sendiri? Yaitu jangan kita berbuat zalim kepada orang lain. Jangan kita menyakiti orang lain, berbuat zalim kepada orang lain. Karena hakikatnya ketika orang tersebut menzalimi seseorang, menzalimi orang lain, pada hakikatnya dia menzalimi dirinya sendiri. Karena nanti di yaumil qiyamah dia akan dipertanggungjawabkan, dia akan dituntut, akan dibalas, akan kembali kepada dirinya. في 5 ليالي ذكر الإمام الشافعي أن الله يستجيب فيها الدعاء لعبده.
Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan ada 5 malam yang mana 5 malam tersebut doa-doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. الليلة الأولى ليلة الإسراء والمعراج وهي ليلة 27 على أصح الأقوال من رجب. Malam yang pertama yang doa tidak akan ditolak yaitu malam Isra Mi'raj. Yang mana malam Isra Mi'raj itu sepakat para alim ulama itu jatuh pada malam 27 Rajab. الليلة الثانية ليلة النصف من شعبان. Malam yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban, yaitu malam ke-15 bulan Sya'ban. الليلة الثالثة ليلة القدر. Malam yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar. الليلة الرابعة ليلة عيد الأضحى وليلة عيد الفطر الخامسة. Yang keempat dan yang kelima adalah 2 malam hari raya, yaitu malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. فكيف نجتهد في استقبال هذا الشهر الكريم؟ Bagaimana kita berupaya untuk menerima atau untuk bersiap-siap kedatangan bulan-bulan mulia tersebut? نكثر فيه خصوصا من الاستغفار. Terutama memperbanyak istighfar. قال النبي صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله، قال في الحديث أن يكثر فيه الاستغفار، يستحب الإكثار من الاستغفار. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, yang mana bulannya Allah dikatakan para alim ulama untuk memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah. وشعبان شهري، قال العلماء لأن آية الصلاة على النبي يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم تسليما نزلت في هذا الشهر شهر شعبان، فيستحب الإكثار من الصلاة على النبي فيه. Begitu juga bulan yang kedua adalah bulan Sya'ban, yang mana Rasulullah SAW sabdakan bulan Sya'ban ini adalah bulanku. Kenapa dikatakan bulanku? Karena turunnya ayat perintah untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu yang berbunyi Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, turunnya di bulan Sya'ban, maka dikatakan bulannya Rasulullah SAW. Wa Ramadan syahr ummati, qalu yustahab, qala ulama yustahab di Ramadan al-ikthar min qira'ati al-Qur'an. Dan bulan Ramadan dikatakan oleh para alim ulama bulannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ulama katakan bulan Ramadan maka umat manusia untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Yaqulul ulama anna Rajab huwa syahruz zar'. Para alim ulama mengatakan bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, nazra' al-hasanat, yaitu menanam kebaikan-kebaikan. Wa Sya'ban syahrus saqi, nasqi. Dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi atau memupui. Wa Ramadan syahrul hasad, nahsud al-hasanat. Dan bulan Ramadan adalah waktunya untuk memetik buahnya, mengambil keberkahan atau mengambil buah-buahnya tersebut. فكيف نحرص في أعمالنا ألا يمضي يوم إلا في طاعة الله. Bagaimana kita menjaga jangan sampai terlewatkan satu saat atau suatu hari pun kecuali kita ada kebaikan di dalamnya. وأعظم طاعة نتعبد الله بها شيئان. Dan paling agung ketaatan itu ada 2 macam. فعل الفرائض كما أراد الله. Menunaikan fardu-fardu seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. وكذلك اجتناب المحرمات مع عدم ظلم الناس. Yang kedua adalah menjauhi kemaksiatan kepada Allah dan jangan berbuat zalim kepada orang lain. لا نظلم أحدا في هذه الدنيا. Jangan kita berbuat zalim kepada siapapun di muka bumi ini. لا تحمل في قلبك شيء على أحد من المسلمين. Jangan kita dengki kepada satu orang Islam pun. قد تقول هو آذاني، هو يزعجني، هو سامح لأجل الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. Ketika kita
disakiti oleh seseorang, maka maafkanlah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. لا تحسد أحد لا على مال لا على منصب لا على جاه لا على علم لا على وظيفة لا على أي شيء لا تحسده أبدا. Jangan kita iri atau kita dengki kepada seseorang, baik mungkin iri karena hartanya, karena pekerjaannya, atau karena kedudukannya, atau karena apapun. Jangan kita iri sedikit pun kepada siapapun. لا تخاصم أحد لا تقطع رحم أبدا وحتى وإنهم قطعوك لا تقطعهم أن تصلهم. Dan juga jangan kita memutus silaturahmi. Jadi kalau ada kerabat silaturahmi, walaupun orang tersebut telah memutus kita, tapi kita sendiri jangan memutus tali silaturahmi tersebut. بعض الناس ما شاء الله يحافظ على الصلوات وعلى حضور المجالس وعلى حضور الموالد. Sebagian orang mungkin dia ahli taat, menjaga sholatnya, dia sergap ya, rajin di dalam majelis-majelis ilmu, dia rajin mengamalkan ketaatan. لكن عنده مشكلة. Tetapi di dalam dirinya ada sedikit masalah. ما هي المشكلة هذه؟ Apa permasalahan tersebut? تجده يسب أو يغتاب أحد أو يحسد أحد. Yaitu permasalahan yang kelihatannya kecil seperti apa? Dia menggunjing, dia dengki dengan seseorang, dia benci. هذه تحبط الأعمال الصالحة. Dengan perkara inilah akan menghapus seluruh kebaikan-kebaikan dan amal solehnya. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان جالس مع بعض أصحابه في مكان. Suatu ketika Nabi SAW duduk bersama para sahabat-sahabatnya di satu tempat. فسأل الصحابة سؤالا قال رسول الله من هو المفلس؟ Maka salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa orang yang rugi itu siapa? قالوا يا رسول الله المفلس يعني الفقير فينا من لا درهم له ولا متاع يعني ما معه لا بيت ولا فلوس ولا شيء. قال رسول الله لا. Maka Rasulullah menanyakan siapa orang yang rugi? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang rugi orang yang rugi adalah orang yang tidak punya dirham atau dinar, tidak punya harta sedikit pun. Tapi Rasulullah menjawab, tidak, bukan itu yang saya maksud. قالوا يا رسول الله من المفلس إذن؟ Maka para sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, siapa orang yang buntung, orang yang rugi buntung, itu siapa ya Rasulullah? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بكثير صلاة وكثير صيام وكثير صدقة لكن عنده مشكلة. ايش المشكلة هذه؟ يأتي وقد سب هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا واغتاب هذا وقدح في عرض هذا فيأخذ هذا يأخذ هذا من حسناته وذاك يأخذ من حسناته وذاك يأخذ من حسناته حتى تفنى حسناته. فإن فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة. Maka Rasulullah SAW mensabdakan, orang yang rugi atau orang yang buntung itu adalah dia di hari kiamat, dia punya kebaikan-kebaikan, punya sholat-sholatnya, amal kebaikannya, amal jariahnya, sodakohnya, hajinya, seluruh amal kebaikan dia dapat, akan tetapi di dalam dirinya ada permasalahan sedikit, yaitu apa? Dia telah menggunjing orang lain, dia telah iri dengan orang lain, dia telah mengambil hak orang lain, dia telah memukul atau membunuh orang lain. Nah, dengan inilah maka kebaikan tersebut, orang tersebut akan diambil oleh orang-orang yang dizalimi tersebut. Setelah kebaikan itu habis, maka kalau masih belum cukup, maka keburukan orang yang dizalimi dan yang disakiti tersebut, kejelekannya, keburukannya itu ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim atau yang iri atau yang berbuat buruk kepada orang. Jadi nanti di hari kiamat kebaikannya semuanya itu akan diambil oleh orang-orang yang dizalimi dan yang digunjing dan tersebut.
kemudian kejelekannya ditimpakan kepada dia dan dimasukkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. A'adallahu yakum, semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tercela itu. Amin ya rabbal alamin. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به المرء في قبره الصلاة، هذا من حق الله، هذا العبادات خاصة بالله سبحانه وتعالى. فأول ما يحاسب العبد في قبره الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله. Pertama kali ketika seseorang itu masuk di alam kubur, maka pertama kali yang ditanya adalah tentang sholatnya. Karena ini haknya seorang hamba dengan Tuhannya. Jika sholatnya itu baik, maka seluruh amal kebaikannya akan baik. قال النبي وأول ما يحاسب بين الناس في الدماء، يعني لو ضربت أحد أو آذيته في جسده أو في أول شيء في الدماء، ثم في سائر الحقوق حق الناس. Kemudian permasalahan kedua di alam kubur nanti akan dipertanyakan tentang permasalahan hak-hak adami, yaitu tentang ditanya apakah dia ada mungkin membunuh atau mungkin mencela atau menyakiti seseorang. Itulah yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. حق الله قد يغفره الله، لكن حق العباد لو أخذت على أحد شيء لا يغفره الله. Kalau haknya hak Allah itu akan mudah diampuni oleh Allah. Akan tetapi hak-hak adami tidak mudah begitu saja. فننتبه لا نأخذ على أحد شيء، حتى شيء يسير لا تأخذه ظلما. Maka kita harus hati-hati, penuh dengan hati-hati. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain walaupun sedikit pun. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين المتعلق بحقوق العباد، هذا لا يغفره الله، وهو شهيد لا يغفر الله لأنه متعلق بحق الناس، هذا خطير. Orang yang mati syahid maka seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hutangnya. Karena apa? Hutang ini adalah haknya adami. Dia harus ditunaikan, harus dibayar. خصوصا الأرحام. Lebih khususnya kepada arham, famili kerabat. لا نظلم أختك أو عمتك أو يعني من إرثها أو من مالها أو من أرضها أو من أي شيء خلفه والدها لها، لا تظلمها، لا تأخذ حقها أبدا، فإنه ظلم يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة. Jangan kita mengambil sedikit pun, walaupun itu saudara kita atau paman, bibi atau kerabat kita sedikit pun, atau mungkin warisannya kita sedikit zalim, walaupun sedikit, akan tetapi nanti di yaumil qiyamah itulah sebuah kezaliman yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. حق الله قد يغفره الله سبحانه وتعالى، لكن حق العباد لا يغفره إلا إن سامح صاحبه عفا وسامح، هذا شيء راجع إليه. Kalau haknya Allah itu akan mudah diampuni oleh Allah. Tapi kalau haknya hak adami manusia tidak akan diampuni kecuali orang yang dizalimi itu memaafkan dan memberikan maaf kepada orang tersebut. Maka barulah Allah SWT memaafkan orang tersebut. Ya, في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يرفث ولم يفسق لم يرفث، أي الرفث هو الجدال والخصام، رجع من حجه كيوم ولدته أمه، يعني يغفر الله ذنوبه كلها. قال العلماء إلا حقوق العباد، هذا لا يغفره الله. Seseorang jika setelah menunaikan haji kemudian dia tidak berbuat keburukan, alim ulama mentafsirkan arafah itu adalah dia tidak berdebat atau tidak berselisih ketika haji, maka hajinya haji yang mabrur, kecuali إلا حقوق العباد متعلق بحق العباد، kecuali hak-hak adami yang dia mungkin berbuat zalim atau apalah, kecuali berbuat hak-hak adami, berbuat zalim kepada hak adami, maka pahalanya itu menggantung, belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. قال العلماء لو أردت أن تسافر خارج بلدك أو تسافر إلى حج أو إلى عمرة
وعندك حقوق للناس، ما يجوز، حرام تسافر حتى تستأذن منهم وتطلب العفو منهم. لو كان عندك مال لأحد فلا يجوز أن تسافر إلا بإذنه، تقول له أنا سأسافر، هالرخصة أسافر، عندي مالك، إذا رجعت سأعطيك، فإن أذن لك جائز، وإلا حرام تسافر. Saking pentingnya memperhatikan dan menunaikan hak-hak adami, maka para alim ulama menyebutkan bahwasanya ketika seseorang hendak menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh atau mau bepergian untuk kebaikan ketaatan, akan tetapi di dalam dirinya ada hak-hak adami atau utang dan lain sebagainya, hak adami yang belum ditunaikan, maka sepakat para alim ulama haram baginya untuk bepergian safar tersebut, walaupun dia mau haji mau umroh, sebelum dia tunaikan atau dibayar hutang-hutangnya tersebut. فكيف نحافظ على طاعاتنا من الإحباط، من الذهاب، مما يذهبها، مما يفسدها، وهو أن نأخذ أو نظلم أحدا من الخلق أبدا، حتى الكفار المسالمين والكفار الذميين لا نظلمهم. Maka jangan sampai dalam diri kita ada sesuatu yang kita berbuat kepada seseorang pun, maka harus kita tunaikan dan kita meminta maaf. Kalaupun punya hutang, kita tunaikan hutang kita dan lain sebagainya. ومن آلانا كيف نصبر عليه ونتحمله. Dan ketika ada orang telah mencelakai kita atau mencaci kita, maka kita harus bertahan dan bersabar atas perbuatan tersebut. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يطوف في يوم من الأيام في الكعبة. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melakukan tawaf, yaitu keliling Ka'bah. Tawaf ya, seperti orang tawaf mengelilingi Ka'bah. فجاء واحد من الناس اسمه فضالة يطوف وراء النبي صلى الله عليه وسلم. Maka datang seorang sahabat namanya Fudalah. Dia mengikuti dari belakang, mengikuti Nabi tawaf mengelilingi Ka'bah. وكان معه خنجر مسموم حاد يريد الفرصة المناسبة يقتل النبي من وراء ظهره. Dan seorang tersebut, Fudalah tersebut, kenapa dia mengikuti di belakang mengiringi Ka'bah? Padahal dia itu kepingin, dia membawa seperti pisau kecil di sini, ada sarungnya. Di dalam situ telah diusapi racun. Dia ingin membunuh, menusuk Rasulullah SAW dari belakang. التفت إليه رسول الله قال يا فضالة ما تحدثك به نفسك؟ قال لا يا شيخ يا رسول الله إنما أذكر الله سبحانه وتعالى. Maka ketika mendekat di belakang Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyapa, wahai Fudalah, apa yang hendak kamu buat? Wahai Fudalah, apa yang hendak kamu buat? Ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, saya cuma kepengen mengikuti engkau, pengen zikir, pengen ibadah, mengikuti engkau, mengikuti apa ini ya Rasulullah. ومشى رسول الله يطوف مرة ثانية والرجل وراءه. رجل يترقب الفرصة الناس يمسك على الخنجر. يلتفت إلى رسول الله، فضالة ما تحدث به نفسك؟ قال لا يا رسول الله إنما أذكر الله سبحانه وتعالى. Maka mengelilingi pertama dan mengelilingi kedua, setiap kelilingan satu keliling, maka Rasulullah menoleh, wahai Fudalah, apa yang hendak kau buat? Enggak ya Rasulullah, padahal itu kepengen pengen tusuk dari belakang. Begitu sudah kepingin bergerak, lagi, Fudalah mau apa? Enggak ya Rasulullah, saya pengen zikir, pengen mengikuti engkau ya Rasulullah. المرة الثالثة تركب الفرصة بيت عن رسول الله، يلتفت فضالة ما تحدث؟ لا شيء يا رسول الله إنما أذكر الله سبحانه وتعالى. فمسك النبي على صدره، ضربه على صدره وقال وقرأ عليه، قال فضالة والله إنه كان قبل أن يضع يده على صدره أبغض الخلق إليه، وإنه بعد أن وضعها على صدره صار أحب الخلق إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan ketika mengangkat pisaunya tersebut hendak menusuk Nabi dari belakang, maka
langsung bergegas. Nabi bergegas menoleh ke belakang. Wahai Fudlah, apa yang hendak kau buat? Ya Rasulullah, saya hanya ingin berpikir. Kemudian langsung Nabi bergegas memegang dadanya dengan tangan yang mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah didoakan dadanya, maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, sebelum engkau meletakkan tangan engkau ke dadaku, engkau adalah orang yang paling aku benci. Tetapi setelah engkau letakkan tangan yang mulia di dadaku ini, aku menjadi orang yang paling aku cintai adalah engkau ya Rasulullah. Allahumma sholli alaihi. كيف نتحمل من أساء إلينا أو آذانا نسامحه لأجل الله سبحانه وتعالى. Bagaimana kita bertahan untuk bersabar untuk supaya kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. قال الله في سورة الشعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا من الشرك ومن الحسد ومن الضغينة الحقد على الناس ومن الكبر والعياذ بالله. Maka Allah SWT firmankan di dalam ayat Al-Quran surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kelak nanti tidak akan tidak akan bermanfaat, baik itu harta maupun anak keturunan, tidak akan bermanfaat, tidak akan memberikan kemanfaatan sedikit pun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kepada orang yang telah diberi ketenangan, keselamatan di dalam jiwanya. Maka ulama katakan makna salim, qalbin salim adalah selamat dari kesyirikan, dari kezaliman, dari ketakaburan, sifat sombong, selamat dari sifat hasad, selamat dari penyakit-penyakit hati. Itulah baru yang Allah selamatkan, illa man atallaha biqalbin salim. نسأل الله القبول لنا ولكم جميعا. وإذا أحد عنده سؤال تفضل. Semoga Allah SWT menerima amal perbuatan baik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah atau lagi? Jadi beliau membuka Basul Masail pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya masalah mawon monggo langsung dijawab. Mungkin perkara sholat, nopo berumah tangga, atau nopo mawon, masalah fikih, masalah nopo mawon sakit, monggo. Dan bagi mau tanya jawab. Monggo yang berarti ada tanya jawab nopo kemawon. Jadi beliau ini kenal. Sekedip kalau cerita dengan beliau. Jadi beliau ini adalah seangkatan kula dari Mustafa Tarim, asli Yaman, sudah menikah, punya anak 3, dan ini keturunan Rasulullah SAW. Ini Habib, alhamdulillah ini didugeni cucune Kanjeng Nabi barokah. Amin. Kalau kesabaran pun, nanti Gusti Allah sampun janjiaken dalam ayat Al-Quran, liutahhirakum tathira. Jadi keturunan Rasulullah itu betul-betul untuk mensucikan dan membersihkan sebersih-bersihnya. Dengan datang gele-gele mawon itu insyaallah saged barokah istantan. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau ini Masya Allah selesai belajar di sana dengan sempurna, terus kemudian dikasih tugas oleh guru kami Habib Umar untuk memegang satu cabang selama kurang lebih 2 tahun. Jadi jarang kok nih yang kok dipercaya kok ning pondok itu nek boten ilmune mumpuni nggih. Boten saged. Maka nggih insyaallah termasuk yang akan mumpuni orang alim. Mungkin biasa berkali bersadar. Mungkin monggo kita tadi angkat napa kemawon saged. Ibu-ibu mungkin boten sah ajrih napa isin boten sah. Boten napa-napa. Monggo akan berarti bertanya. Jawa-jawa nggih betul napa.
Nggih, monggo. Saderengipun tidak haji utawi umroh, menawi hutang-hutang itu belum diselesaikan, itu berarti tidak berguna, artinya tidak diperbolehkan. له ديون عند الناس ولا عند الناس عنده ديون للناس؟ أيوه. يستأذن كما يقول يستأذن منهم لا إن طلبوا خلاص إن عنده استطاعة يعطيهم وإلا يمنع أن يذهب إلى الحج. Yang pertama adalah tadi pertanyaan ketika orang mau haji atau umroh dan kemudian dia punya hutang kepada orang lain, bagaimana? Apakah dia harus pergi haji atau umroh? Maka yang pertama adalah kita minta izin. Kalau memang mau diikhlaskan, alhamdulillah. Ini katanya pun minta izin. Ini namun 5.000 ini masalah. Oke, minta izin. Semoga bisa diikhlaskan. Kalau memang dia bisa untuk membayar hutangnya, maka disuruh dia membayar hutangnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ketika dia ini belum bisa membayar mungkin karena hutangnya banyak dan lain sebagainya, maka jangan untuk pergi haji atau umrah dulu, harus mungkin izin dulu ataupun ya untuk minta diikhlaskan atau dibayar hutangnya seperti itu. Iya, monggo. Ini berkaitan dengan hutang. Ya. Tadi kan banyak disampaikan intinya itu tadi yang membuat kita tuh menjadi semacam beban. Itu pertama kan hutang. Yang kedua kita kan punya dosa atau kesalahan. Yang pertama itu mungkin kalau kita dengan Allah, mungkin dengan Allah itu kan mudah untuk dimaafkan. Tapi untuk yang sesama itu ternyata jauh lebih mungkin ya lebih mengerikan. Ya, itu memang kalau untuk yang kita sesama itu memang kalau belum minta maaf atau dimaafkan itu apa seterusnya mungkin ya kita tidak akan dapat ampunan gitu. هو الواجب أن يطلب العفو خصوصا إن كانت مظالم مادية مثل أرض ويرد الحقوق اللي عليها مثل فلوس سيارة المهم يعني أموال هذا يجب مطلقا أن يردها إليه. وأما إن كانت أعراض إن كان غيبة أو نميمة أو سب أو ظلم فإن كان عملها أمامه فيطلب العفو منه لو كسر خاطره أو سب أمام الناس أو يتكلم عليه أمام الناس أو يطلب العفو منه. وأما إن اغتابه قالوا أيضا يطلب العفو، لكن لو كما قلت هو يستحي أو يتوقع أنها ستحصل مشكلة أكبر من المشكلة أكبر من اسمه طلب العفو يعمل مشكلة أكبر. وهناك طريقة أن من قال بعد كل صلاة بعد كل أذان بعد كل صلاة رب اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليه، رب اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليه، رب اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليه، رب اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليه. هذا مما يسبب أن الله يلين من تابه أو أن يعفو عنه.
sedikit agak detail ya, tolong diperhatikan, dipahami. Ini ada 2 poin. Yang pertama, jika itu kaitannya itu adalah tentang harta benda, mungkin ada kita ambil salah satu petak tanah, ya, kita ambil, atau hartanya, atau yang kaitannya dengan harta benda, maka secara mutlak para ulama sepakat bahwasanya dia harus mengembalikannya atau meminta maaf. Itu harus wajib, harus. Kemudian yang kaitannya dengan harga diri seseorang, ya, mungkin itu ada 2. Kaitannya dengan harga diri seseorang, kalau dia mencelanya atau mencacinya di depan orang banyak, maka dia harus meminta maaf kepada orang tersebut. Ya, walaupun bahkan sebagai ulama pun mengatakan mungkin kita pernah menggunjingnya, ya, gibah menggunjingnya, maka harus meminta maaf kepada orang yang kita gunjing dan orang yang kita caci maki. Akan tetapi yang kedua adalah ketika kita akan meminta maaf, ya, ketika kita akan meminta maaf, kok kita takut nanti malah tambah masalah besar, ya. Mungkin wah, ini orangnya pemarah, dan waduh sifatnya ini, wah, kalau saya meminta maaf di depannya, pasti akan tambah besar masalahnya. Mungkin akan dimarahin, akan dipukuli, atau takut dan lain sebagainya. Maka alim ulama telah menyebutkan ada satu amalan, ada satu amalan supaya apa? Supaya dia mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Setiap ba'da sholat membaca doa Rabbil firli wa liwalidayya Rabbil firli wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alayya. Dibaca 5 kali setiap setelah selesai sholat. Okay. Jadi poin yang terakhir adalah ketika kita mau meminta maaf kepada orang yang kita zalimi secara harga dirinya, kok kita takut nanti tambah besar masalahnya, ya sudah, kita pasrahkan kepada Allah. Akan tetapi tetap kita berusaha, yaitu dengan doa. Setiap ba'da sholat dia membaca doa Rabbil firli wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alayya 5 kali. Betul. Satu lagi. Nggih, monggo. Kalau hutang itu belum terbayarkan, dan orang itu keburu meninggal, itu hukumnya bagaimana? عنده دين للناس عنده دين عند الناس Ketika orang itu punya hutang kepada seseorang, belum sempat membayar hutangnya, kemudian meninggal, gimana? Maka yang pertama harus dibayar hutangnya dari ahli waris, dari warisnya. Bisa dipahami ya? Nanti mulai dengan bagi tangkat. Karena itu kan termasuk yang harus ditunaikan, ya. Sebelum dibagi warisan, itu hak-haknya dia harus ditunaikan dulu. Jadi salah satunya adalah hutang tersebut, ya. Hutang, kalau ternyata hutangnya kok lu, hartanya kok dibayar hutang entah, ya wes. Jadi kecuali sudah dimaafkan, nah baru dibagi-bagi warisan. Oke, teman-teman kan pada takutnya mau tanya-tanya, monggo. Nanti boleh. Ibu mungkin pada tangklat, monggo. Ini ya, mungkin berkaitan dengan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, itu kita kan biasanya kan ada mendoakan, terus kita biasanya kan lewat mungkin pada sholat, tidak harus pergi ke makam. Nah itu apa istilahnya, keduanya itu yang
baik itu apa kita mungkin ya sering datang ke makam atau untuk sesuatu kita kan jauh kan, apa cukup didoakan saja. الدعاء يعني يتطلب في كل لحظة للوالدين والاستغفار. الدعاء والاستغفار والصلاة هذا أهم شيء. الدعاء والاستغفار والصلاة. هذا استغفار. الدعاء يدعو لهم بالمغفرة وكذلك الصدقة وأعظمها الصدقة إلى روحهم. وبالنسبة لزيارتهم الأفضل عند القبر يعني لو لكن لا يقول يعني أنا لا أدعو اليوم ما بدعو لا عند استطاعتك الذهاب إلى القبر اذهب، ما عندك استطاعة تدعو لهم على الصلاة لكن الأفضل أن تخصص يوم الجمعة خصوصا ويوم الاثنين هذا الأفضل لأنه أفضل. Ada 3 perkara yang itu sangat disunahkan, dianjurkan untuk diperbanyak, khususnya untuk orang yang sudah meninggal. Yang pertama doa, yang kedua adalah memintakan ampun istighfar, yang ketiga adalah sedekah. Ini disunahkan untuk diperbanyak setiap saat. Dan yang paling besar adalah sedekah. Maksudnya apa? Kita sedekah, pahalanya dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Jadi 3 amalan ini: doa, istighfar, sedekah. Kalau istighfar itu salah satunya mungkin Rabbil firli wa liwalidayya, itu istighfar. Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Kalau sedekah ya pendapat ya, sedekah diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua adalah mana yang lebih baik ketika orang itu mau mendoakan orang yang sudah meninggal, apakah harus datang ke kuburannya atau yos pokoknya cukup di masjid atau di rumah. Maka kalau afdol itu kita membuat jadwal ataupun memilih hari yang baik. Bahkan para alim ulama menganjurkan yang paling baik untuk mengunjungi kubur adalah hari Jumat dan hari Senin. Hari Jumat dan hari Senin ini yang paling baik. Bukan berarti selain hari itu nggak boleh, bukan. Tetapi yang paling baik hari Senin dan hari Jumat, karena keduanya itu akan dilaporkan amalan-amalan kita di hadapan Allah dan akan disaksikan oleh seluruh ahli kubur. Kemudian maka yang terbaik adalah ketika orang itu mampu mendatangi kuburan tersebut, maka itu yang terbaik. Tapi ketika tidak mampu, mungkin karena jauh jaraknya atau kesibukannya, maka boleh dan cukup dia mendoakan mungkin dari rumahnya setelah selesai sholat di masjid atau di tempat main manapun. Ketika dia ingat, dia mendoakan, itu juga sudah cukup. Bisa dipahami ya? Iya, alhamdulillah. Mantan boleh yang beri tanglet, monggo. Nggak boleh. Iya, enggak. Jadi gini, kita kan untuk dianjurkan untuk kan berbuat kebaikan itu kan sebanyak-banyaknya. Termasuk mungkin kan kita bisa menunaikan contohnya kita niatan baik untuk menyumbangkan mungkin sebidang tanah ataupun yang lainnya itu ya untuk kegiatan ibadah ataupun untuk kegiatan umum ataupun untuk pembangunan masjid. Nah di situ kita kan nama itunya kan sudah istilahnya udah maksudnya kita tujuannya baik, tapi setelah itu ternyata setelah kita mungkin mewakafkan ya atau mengibahkan sesuatu tadi, terus ternyata kita berpikiran gini, ya udahlah saya maksudnya kan udah istilahnya punya tabungan lah, misalnya kan itu kan kita mungkin
dari kita itu kan mengalir terus nyampe kita besok itu meninggal dunia, akhirnya kan mungkin pahalanya terus. Tapi di sisi lain ya kita untuk kewajiban fardu kita mungkin ya sholatnya, untuk puasanya dan sebagainya saya biasanya nggak istilahnya nggak memprioritaskan gitu. Itu gimana? Mumpung ketemu gitu. Terus gimana? Siap. Luas gini. الشرع متكامل. الشرع متكامل، كل شيء يمشي بطريقه، فلا تقبل صلاة من دون صيام، ولا يقبل صيام من دون صلاة، ولا تقبل صدقة من دون صلاة، وهكذا، وكلها تمشي معا. الإسلام متكامل، صلاة، صوم، حج، صدقة، كل هذه. فواحد ما يصلي يقول لك لا تصلي إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. واحد يتصدق لكن يتصدق بمال حرام ما يقبل الله له. Jadi di sini perlu kita pahami ketika seseorang mungkin dia merasa saya sudah beramal baik dan cukup, maka tidak memperhatikan atau tidak memprioritaskan kewajiban dia seperti sholat fardu katakanlah. Maka di sini perlu dipahami sebenarnya syariat Islam itu, Allah berikan syariat Islam itu saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Jadi Allah tidak bakal menerima orang yang sholat kecuali puasanya juga sah. Begitu juga puasa tidak bakal diterima kalau dia ternyata tidak sholat seperti itu. Begitu juga zakatnya, zakat tapi tidak sholat. Bagaimana? Maka di sini syariat itu saling menyempurnakan satu dengan yang lain dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Maka ulama tegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah dan Maha Sempurna, dan Allah tidak bakal menerima amalan satu hamba kecuali amalan tersebut bagus dan sempurna di sisi Allah. Maka tidak bakal diterima. Contoh, beliau contohkan ketika orang ini sedekah, tapi sedekah dari harta yang haram, maka Allah tidak bakal menerima sedekah tersebut. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi atau lebih detail lagi atau berikut monggo. Kembali ke masalah hutang piutang mungkin ya. Kita maksudnya ya nggak gampang kita kan intinya gini, kita dalam misalnya mengarungi atau menjalani kehidupan sehari-hari biasanya memang kita karena suatu kepentingan kita kan ada istilahnya pinjam-pinjam atau utang piutang. Terus gini lah, jadi seandainya kita itu tahu bahwa si A, contohnya si A itu dia memang pinjam uang ke kita, terus itu karena sudah mungkin terlalu lama, terus nilainya itu juga mungkin ya dibilang sedikit juga enggak, banyak juga enggak, maksudnya ya misalnya akhirnya kita untuk menanyakan atau menagih itu akhirnya tuh kita merasa sungkan.
Nah, itu gimana? Apa kita harus menanyakan? Padahal itu pernah kita coba mungkin 1, 2, 3 kali kita tagih. Tapi ya itu, maksudnya dari 1, 2, 3 sampai mungkin ya kita kalau udah habis 3 kali itu enggak kita tagih. Nah, terus akhirnya ada lagi itu yang pernah kita tagih itu pernah ada. Terus ada juga kita mau istilahnya mengingatkan atau istilahnya nagih itu akhirnya kita nggak kesampaian. Itu gimana? Maksudnya apa itu kita teruskan atau istilahnya yang belum pernah dia kan punya hutang, apa harus kita ingatkan secara langsung atau kita tagih? Padahal kalau yang sudah terjadi kita tagih itu biasanya justru tambah istilahnya tuh dia kan membenci lah. Tambah benci. Padahal yang pertamanya kan akarnya kita kan nggak seperti itu, kita kan menolong kembali. Itu gimana Pak? على الجواب في السؤال الأول مسألة الصدقة. بعضهم قالوا الصدقة التي لا تقبل هي الصدقات الواجبة مثل الزكاة مثل الكفارات كفارة يمين عليه أو كفارة طهارة أو كفارة بر أو هذه أو لا تقبل لأن بعضهم ما دام أنه لا يصلي لا تقبل لأنه لا صلى لا تقبل الزكاة ولا تقبل هذه ممن لا يصلي. وأما الصدقات المتطوعات كأن يعمل صدقة جارية بعض العلماء قالوا تقبل ويثاب عليها في الدنيا وفي الآخرة وبعضهم قالوا يثاب عليها في الدنيا وفي الآخرة إن لم يتب يثاب عليها إن تاب يثاب عليها وإن لم يتب لا يثاب عليها. هذا الجواب Ini menambahi tentang kaitan soal yang sedekah jariah tadi, mewakafkan tanah untuk bangun masjid dan lain sebagainya. Maka dia menambahkan, menegaskan, ketika seseorang itu tidak sholat, dan kemudian sedekahnya itu berupa sedekah zakat, sedekahnya adalah sedekah zakat ataupun kafaroh. Paham kafaroh tadi? Kafaroh itu mungkin penebus. Kafaroh itu adalah penebus. Ketika dia walaupun sudah zakat, sudah bayar sedekah untuk penebus, dia mungkin mungkin dia berbuat tidak sholat atau tidak sholat dan tidak puasa atau begini, kan ada tebusan, kafaroh tebusan tersebut. Di sisi lain dia tidak sholat, maka tidak akan diterima di sisi Allah zakat ataupun tebusan tersebut, kecuali dia taubat ketika di dunia. Sebelum meninggal taubat baru diterima oleh Allah. الزكاة لا تقبل والكفارات كفارة اليمين كفارة الظهار لا تقبل لأنه لا إن كان بعد ذلك تقبل. أما الصدقة التطوع هذه إن تاب تقبل منه في الدنيا وفي الآخرة وإن لم يكن لا تقبل منه إلا في الدنيا يعني يتاب عليها في الدنيا الله. Itu yang zakat ataupun tebusan tersebut, Jadi tidak akan diterima di sisi Allah kecuali dia kalau tobat baru diterima di dunia dan di akhirat. Kemudian ketika itu sedekah sunnah, contoh seperti tadi itu maksudnya sedekah sunnah sebenarnya, sedekah jariah. Jadi itu diwakafkan dan lain sebagainya. Itu kalau tidak tobat, maka tidak diterima di sisi Allah
tapi di dunia diterima. Mana apa? Ya mungkin menjadi kebaikannya dia. Tapi di akhir tidak didapatkan pahala. Okay. Tetapi kalau dia tobat, maka akan diterima di sisi Allah. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Terus tadi kalau yang keputusan yang tadi kita untuk yang kita harus kewajiban kita tetap kita harus istilahnya mengingatkan atau menagih gitu. أولا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم. مطل أي تأخير. واحد استدان دين من أحد، وهذا الذي استدان رجل غني وهو يؤخر حق الناس، معه فلوس يمكن يعطي الآن ما يعطي، هذا ظلم. مطل الغني ظلم أي تأخير حق الناس، هذا ظلم. Yang pertama adalah seperti disabdakan Nabi SAW, mutlul ghani dzulm. Apa itu maksudnya? Ketika orang yang berhutang itu kok dia mampu, kaya, kok dia punya hutang, terus di akhir-akhirkan ya, di lama-lama dipakai baik-baik, padahal dia mampu, kaya ibaratnya. Maka itu sebuah kezaliman bagi dia. Karena dia sebenarnya mampu, tapi dia bayar malah bikin jengkel orang. Itu sebuah kezaliman yang besar. وجاء الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه وما ظل إلا ظله. من أنظر معسرا يعني انتظره حتى أيوة أنت أعطيت معسر بيت، فهو يقول لك الآن ليس معي، أنظرته إلى أن يعطيه الله. يعني من أنظر معسرا أو وضع عنه، يعني إما عنده 200,000 ربية قال خلاص جيب 100,000، أو قال سامحته، أو أخر عنه قال أظله الله تحت ظل عرشه وما ظل إلا ظله. Yang kedua adalah ini hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Sahih Muslim. Barang siapa orang yang memberikan peluang lebih banyak kepada orang yang menghutang, ataupun meringankan hutangnya, ataupun memaafkan hutang yang diikhlaskan, maka dia akan mendapatkan naungan yang mana naungan itu Allah akan berikan naungannya ketika di yaumil mahsyar. Jadi bagaimana hadisnya? Ketika siapa orang yang akan mendapatkan naungan di yaumil mahsyar nanti, yaitu orang yang mau memberikan peluang yang lebih, melonggarkan lah, melonggarkan hutang orang sampai dia membayar hutangnya, atau meringankan, mungkin hutangnya 200, ya sudah 100 saja, atau sudah saya maafkan, maka dia mendapatkan naungan yang mana naungan itu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala di yaumil mahsyar. فإن لصاحب الحق مقال. لو واحد لا ليس حرام عليه أن يطلب أحد ماله، ليس حرام. لكن المعسر قالوا يجب إيش؟ إنظاره، يعني حتى ييسر الله له. أنت تعرف حالته فعلا ما في معه، ما معك إلا تصبر وهو واجب عليك. لكن الميسور هذا يعني يجوز أن تطالبه. ها؟ لا ليس بالقوة، يعني يطالبه حقه، يعني ليس بالقوة يعني يتضارب معه ولا عمل مشكلة أكبر من الفلوس الموجودة. فإن كانت فلوس كثيرة فإن امتنع فالحكومة الشرطة. حتى أنا نسيت الأول قلنا لك المعسر يجب إنظاره، تنتظره، يكون تعلم أنه. وأما الموسر ما يجوز أن تطالبه.
sebenarnya hukum untuk menagih hutang itu tidak haram. Itu karena itu haknya. Gitu. Tetapi dianjurkan ya seperti mana telah Rasulullah menganjurkan untuk melonggarkan bagi orang yang mengetahui keadaan yang berhutang. Gitu. Ketika orang mengetahui ternyata yang hutang itu susah gitu, nah, kita melonggarkan. Bahkan apalagi mengikhlaskan, bahwa itu akan mendapatkan pahala kedudukan yang besar dari sisi Allah. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Matur suwun. Iya. Anda boleh nggak baca takut nggak sambut? Sikat ya. Ya insyaallah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمر وصحة في الجسد وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت توبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا كريم يا كريم وأنت راض عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة.